Hai teman-teman JT, pada materi asuhan keperawatan jiwa kita akan membahas mengenai kesiapan peningkatan toddler atau kanak-kanak. Mari kita simak lebih lanjut. Oke, sebelum membahas lebih dalam apa sih pengertian kesiapan peningkatan perkembangan pada toddler atau kanak-kanak itu, kesiapan peningkatan perkembangan kanak-kanak adalah tahap perkembangan anak usia 18-36 bulan. Ketika pada usia ini anak belajar melatih kemandiriannya untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan anak mempelajari lingkungan sekitar dan ingin mengendalikan diri. Jika anak tidak mampu mencapai tugas perkembangan pada masa ini, anak akan cenderung merasa malu, ragu-ragu dan kurang percaya diri. Next, tanda dan gejala subjektif dan objektif yang terdapat pada kesiapan peningkatan perkembangan pada kanak-kanak. Nah, kita akan bahas tanda dan gejala yang subjektif dulu. Tanda dan gejala subjektif yang pertama yaitu anak mengenal dan menyebutkan namanya sendiri. Yang kedua, anak sering menggunakan kata jangan, tidak atau enggak. Selanjutnya, tanda dan gejala objektif yang dapat dilihat. Yang pertama, anak banyak bertanya tentang hal baru atau benda asing. Kedua, anak mampu melakukan kegiatannya sendiri. Yang ketiga, anak mulai bermain dan berkomunikasi dengan orang di luar keluarga. Yang keempat, anak hanya sebentar mau berpisah dengan orang tua. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan asuhan keperawatan pada kesiapan ini. Nah, yang pertama ada tujuan kognitif. Pada tujuan ini, anak mampu mengenal dan menyebutkan nama dan mengembangkan kemampuan komunikasi. Yang kedua ada tujuan psikomotor. Pada tujuan ini, anak mampu mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus. Anak juga harus melakukan kegiatan sendiri. Yang ketiga ada tujuan afektif. Nah, pada tujuan ini, anak mampu menunjukkan apa yang disuka dan tidak suka. Anak melakukan kegiatan keagamaan bersama keluarga. Next, kita akan bahas tindakan keperawatan. Nah, yang pertama tindakan pada kanak-kanak. Nah, tindakan keperawatan yang diberikan ke kanak-kanak. Yang pertama yaitu melatih anak menjaga diri seperti mandi, makan, berpakaian, dan toileting. Kedua, latih anak melakukan kegiatan rumah tangga yang sederhana secara mandiri. Yang ketiga, hindari menggunakan kata perintah dan suasana yang membuat anak bersikap negatif. Keempat, berikan mainan sesuai perkembangannya. Yang keempat, melatih anak mengenali tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kelima, latih disiplin dan tata krama. Yang terakhir, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan. Oke, selanjutnya tindakan keperawatan yang diberikan ke keluarga. Tindakan keperawatan nurse pada keluarga diberikan kepada orang tua dan pengasuh atau caregiver dari kanak-kanak. Kegiatannya yaitu menjelaskan perkembangan yang harus dicapai anak. Kedua, latih cara memfasilitasi kemandirian kanak-kanak merawat diri seperti makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, toileting sendiri. Yang ketiga, latih cara memfasilitasi kemandirian kanak-kanak dalam kegiatan rumah tangga yang sederhana. Yang keempat, ajarkan cara melatih dengan jelaskan, beri contoh, dampingi, motivasi, dan beri pujian. Terakhir, diskusikan tanda penyimpangan perkembangan dan cara mengatasinya serta penggunaan pelayanan kesehatan. Next, kita bahas tindakan keperawatan yang diberikan ke kelompok. Nah, JT yang pertama tindakan keperawatan atau nursia itu dengan memberikan edukasi kelompok ibu atau orang tua pengasuh. Selanjutnya ada tindakan keperawatan spesialis dengan memberikan terapi kelompok terapeutik kanak-kanak. Nah, pada sesi 1 berikan stimulasi perkembangan aspek motorik. Next, sesi 2 stimulasi perkembangan aspek kognitif dan bahasa. Pada sesi 3 berikan stimulasi perkembangan aspek emosional dan kepribadian. Selanjutnya sesi 4 berikan stimulasi perkembangan aspek moral dan spiritual. Sesi 5 berikan stimulasi perkembangan aspek psikososial. Nah, pada sesi terakhir monitoring dan evaluasi pengalaman dan manfaat latihan. Nah, pembahasan yang terakhir, penelitian terkait terapi kelompok terapeutik kanak-kanak yang dilakukan oleh Trihardi, Keliat, dan Hastono pada tahun 2009 menunjukkan bahwa terapi kelompok terapeutik mampu meningkatkan kemampuan keluarga dalam memberikan stimulasi perkembangan usia kanak-kanak. Menurut Wuryaningsih, Keliat, dan Mustika Sari pada tahun 2014 menunjukkan bahwa terapi kelompok terapeutik kanak-kanak mampu meningkatkan pencapaian tugas perkembangan kemandirian anak, kemampuan ibu dalam menstimulasi aspek perkembangan kanak-kanak secara holistik yaitu motorik, kognitif, bahasa, emosi, kepribadian, spiritual, dan psikososial, serta kemampuan kadar kesehatan.
Oke, sekian pembahasan mengenai kesiapan peningkatan perkembangan pada toddler atau kanak-kanak. Semoga dapat difahami ya. Terima kasih.